Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Ketemu lagi sama gue Rajo Rifado di channel YouTube Ranah Otomotif. So di sebelah gue udah ada sebuah motor yang bakalan kita review. Motor ini habis direstorasi dan sedikit dimodifikasi. Ini dia Mio Sporty. Di sebelah kita kali ini udah ada Mio Sporty ya 5TL kalau teman-teman nyebutnya, itu Mio Sporty 5TL. Tahun buat basic ini motor tahun 2005 ya. Tahun 2005 itu dia asli non step. Nah, gitu. Jadi kalau kata teman-teman biasanya yang non step itu agak gimana ya? Agak rare lah gitu istilahnya. Tapi gue nggak tahu juga gitu kan. Boleh di komen-komen aja bagi yang lebih paham gitu. Dan untuk warna ini Mio Sporty asli warna biru, cuman untuk saat ini sudah di repaint ulang dengan warna yang sama, tidak berbeda dari surat-suratnya dari keaslian ini motor, di repaint ulang. Dan otomatis untuk stripping atau stiker-stikernya juga sudah diperbarui karena ini motor memang benar-benar sudah direstorasi. Mungkin kita bahas dari depan dulu ya. Dari depan ini yang mungkin kelihatan banget, yaitu pertama kali dari segi cat atau peremajaan dari warna Mio Sporty ini. Itu yang kedua, setelah itu di bagian headlamp atau lampu depan. Nah, di bagian lampu depan ini buat lampunya ori, maksudnya mikanya ori ya, mika original bawaan Mio. Akan tetapi ini sudah dimodifikasi dengan menggunakan proyektor atau bilet gitu, agar lebih terang pastinya. Karena kalau lampu standar bawaan dari si Mio Sporty itu kan istilahnya kayak lampu ayam ya, gelap-gelap gitu, redup-redup gitu. Jadi untuk segi penerangan itu agak kurang proper lah gitu istilahnya. Nah, makanya udah diganti sama bilet. Untuk ukuran biletnya ini kalau kita nggak salah ini di ukuran 2,5 inci. Jadi dengan ukuran ini kalau nggak salah ya, nanti kalau gua salah nanti gua cantumin deh apanya ukuran sebenarnya. Tapi kalau nggak salah ini 2,5 inci, jadi benar-benar nggak terlalu banyak mencoak di bagian mika bagian dalamnya itu teman-teman. Untuk bagian lampu sen ini masih original, kiri dan kanannya original. Di bagian dada itu juga original ya teman-teman. Sedikit yang gue tahu itu biasanya kalau yang di CBU Thailand ya, kalau yang di Thailand itu biasanya nih lubang bautnya ada 3. Kalau yang masuk ke Indonesia itu cuma 2, yang di bagian plat nomor aja nih. Tapi kalau yang di Thailand itu setahu gue dan teman-teman juga ngasih tahu, itu biasanya itu lubang bautnya ada 3 nih di sini kalau nggak salah, satu lagi. Bedanya itu aja sih kalau nggak salah ya. Dan spion, bentar, kita ke bawah dulu nih. Kita ke bagian kaki-kaki dulu. Nah, ini buat kaki-kaki velg masih standar, cuman di repaint warna hitam menggunakan profil ban itu 90/80. Skopnya masih standar, masih original. Dan ini kaliper atau master rem bawah ya, menggunakan Kitako. Piringan cakram kalau nggak salah ini pakai VND. Untuk membuat tampilannya lebih menarik sih menurut gue ya. Karena kalau setelah dia direstorasi udah bagus, udah kinclong lagi semuanya, udah rapi lagi semuanya. Tapi ya namanya orang hobi ya, pasti gatel aja gitu buat ngemodif atau buat ngerubah, memodifikasi lah beberapa part yang ada di motornya atau mobilnya. Nah, itu aja piringan sama kaliper, dan ini udah ditambahkan beberapa baut ya, bautnya udah diganti, maksudnya udah diganti sama baut-baut titanium biar lebih ngejreng gitu, biar lebih bagus. So di bagian depan mungkin itu aja ya, kaliper udah ganti, selang remnya juga udah diganti sama yang variasi ya. Ini lupa gue mereknya apaan ya. Ini VND, Kitako, ini lupa gue nih mereknya apaan.
Dan ada penambahan baut titanium ya, baut titanium sama di bagian selebor depan, spakbor depan ini juga udah ada nih. Oke, itu aja. Di bagian depan kita berusaha membuatnya semaksimal mungkin ya, seori mungkin. Jadi kita melengkapi dengan stiker-stiker bawaan gitu. Nah ini di kiri dan kanannya ada stiker-stiker bawaan. Kalau stiker-stiker kayak gitu sih sekarang kayaknya nyarinya udah gampang ya. Nyari stripping, nyari stiker-stiker ala-ala bawaan pabrik gitu udah gampang banget, nggak susah sih. Makanya itu enaknya bangun Mio Sporty itu, nyari perintilannya itu gampang banget gitu. Dan harganya pun menurut gua nggak terlalu yang mahal-mahal banget gitu teman-teman. Jadi bisa-bisa kita nyari aja lah gitu kan, pandai-pandai nyari barang yang bagus ya, lihat rating juga lah. Kebanyakan nih gue beli online sih. Kita ke samping buat jok orinya dari Mio Sporty ya. Jadi joknya nggak gua rubah-rubah, kulitnya nggak diganti-ganti, tapi terserah juga sih kalau teman-teman mau tampilannya lebih bagus itu boleh di retrim ulang, tapi buat gua nggak, karena empuk ya, bawaan standar gitu empuk. Dan di bagian samping strippingnya udah ganti juga ya, maksudnya strippingnya udah diperbarui juga gitu. Buat strippingnya ini itu di clear langsung, jadi kita habis ngecat tempelin stripping, nah habis itu di clear, jadi istilahnya strippingnya ditanam gitu. Di bagian samping knalpot ori ya, knalpot ori, dan ini tameng atau cover dari knalpot Mio Sporty. Cuman ini agak baret-baret dikit karena waktu itu ada yang jatuh sih kalau nggak salah ke sini. Dan lagi-lagi ada penambahan baut-baut titanium ya teman-teman. Bagian tengah itu buat speedometernya udah kita ganti juga sama yang baru dan yang original ya teman-teman. Dan tombol-tombol udah kita ganti juga sama tombol-tombol yang variasi lah istilahnya. Karena kita tadi di depan kan lampunya udah diganti ya sama bilet atau sama proyektor gitu biar lebih terang. Otomatis untuk saklar-saklar atau tombol-tombol dari Mio ini yang standarnya itu kurang mumpuni, kurang proper untuk lampu-lampu kayak gitu. Makanya saklarnya kita ganti. Itu di sini ada lampu senja ya, on off lampu senja buat lampu utamanya ini. Ini lampu senja, ini lampu buat ngidupin lampu utama. Starter biasa aja, ini lampu dekat, lampu jauh, dan dia bisa ngedim. Nah itu deh, ini buat ngedim. Nanti gue kasih deh videonya. Lampu sen sama klakson, gitu aja. Sama ini juga gue kasih keranjang. Nah di bagian tengah, karena Mio Sporty itu kan biasanya dia kalau yang bawaan ya, bawaan kalau nggak salah pakai keranjang apa enggak ya, gue lupa juga. Antara pakai keranjang atau enggak yang bawaan ya, atau yang ada tuh keranjangnya cuma sebelah doang. Tapi ini gue cari yang keranjangnya full, jadi buat naruh barang-barang enak gitu, buat naruh minuman juga bisa gitu. Kita ke belakang, ini yang udah diganti. Kalau belakang nggak ada sih, kayaknya belakang masih standar aja, karena kita berusaha, namanya restorasi kan. Kalau restorasi itu otomatis part-part standar atau motor itu kita bikin standar lagi. Cuman di sini ada beberapa yang dimodifikasi gitu. Jadi namanya resmod, restorasi modifikasi. Nah, kita beralih ke bagian belakang ya. Bagian belakang itu buat spakbor, selebor belakang standar, nggak diganti-ganti, nggak dirubah-rubah. Stop lamp standar, baru ya. Nah ini udah diperbarui karena yang lama udah kayak retak-retak rambut gitu, jadi nggak bagus lagi. Dan ini udah baru. Buat profil ban depan belakang sama sih, kalau nggak salah ya, sama kalau nggak salah. Nah buat sok belakang, nah sok belakangnya ini sengaja gue ganti biar lebih empuk, biar lebih enak kalau dibawa jalan jauh. Dan lagi-lagi KTC ya, KTC tabung bawah. Nah jadi kenapa gue pilih tabung bawah, biar nggak cuak-cuak body gitu. Kalau kita pilih yang tabung atas itu otomatis harus cuak body teman-teman. Tapi kalau yang tabung bawah kan nggak, atau mungkin pilihannya ada juga yang nggak pakai tabung gitu, bagus juga. Terserah selera aja sih sebenarnya. Di bagian CVT ini udah di karbon-karbon, dan ini Kevlar ya.
teman-teman. Ini ada beberapa bagian yang gua karbon, sama di bagian sini juga nih. Nah tuh, covering ini juga udah di karbon. Nggak terlalu banyak sih part-part yang di karbon, untuk mempermanis aja sebenarnya. Dan selahan atau engkolannya ini engkolan ori, engkolan bawaannya ini kita chrome, jadi bukan engkolan-engkolan KW ya. Biasanya kan kalau kita lihat di marketplace atau di online lah gitu, biasanya kan banyak itu yang jual engkolan-engkolan standar itu udah di chrome langsung, tapi kebanyakan sih nggak ori gitu. Jadi makanya kita lebih milih buat engkolan sama standar tengah, standar samping itu yang orinya yang kita chrome. Jadi pertama dia lebih kuat, lebih tahan juga, otomatis mungkin dari segi biaya itu sedikit lebih mahal ya teman-teman ya. Kalau mungkin pingin meminimalisir dari biaya, itu mungkin bisa cari yang udah jadi, yang udah di chrome jadi, tapi kebanyakan sih barangnya nggak ori gitu. Balik lagi ke selera tadi, selera sama budget kita. Dan ini juga bautnya udah diganti semua ya. Bautnya udah kita ganti sama baut-baut titanium atau ProBolt. Itu dia. Jadi kalau standar ori yang kita chrome itu kita lebih apa ya? Lebih enak aja gitu makainya gitu. Secara dia kalau barang yang original itu udah pasti dia lebih kuat, kualitasnya lebih bagus gitu. Overall motor ini untuk barang-barang modifnya nggak terlalu banyak ya. Kenapa? Karena lebih mengutamakan keoriginalan dari si motor ini. Karena tujuan utamanya itu restorasi motornya jadi kayak standar, jadi kayak baru lagi. Tapi karena tangan ini gatel kali ya, jadi adalah beberapa part yang kita ganti untuk mempermanis tampilan dari si Mio Sporty tahun 2005 ini. Mio Sporty 5TL tahun 2005 non-step original. Nah, panjang banget ya. Oke, mungkin itu aja ya buat review-reviewnya. Dan motor ini tuh pajaknya hidup. Pajaknya hidup. BA ya, pajak hidup BA. Untuk dari segi pajak, Mio Sporty pajaknya murah. Kalau nggak salah 100 lebih. Nggak nyampe 150-an deh kayaknya kalau buat Mio Sporty. Kalau nggak salah itu cuma 130 sekian gitu. Jadi dari segi pajak lumayan murah. Cuman ya paling minusnya itu aja sih, kalau kata orang-orang agak boros aja dikit gitu kan. Dan itu aja sih. Dibawa santai, enak. Untuk Mio Sporty ini buat ya jalan-jalan sore gitu kali ya. So mungkin buat temen-temen yang berminat, motor ini rencananya bakalan dijual juga gitu. Jadi mungkin lihat aja postingan nanti di Instagram kita @ranah_otomotif66. Kalau motor ini udah diposting berarti udah ready buat dilepas ke pemiliknya yang baru. Buat harganya ya menyesuaikan lah dengan kondisi motor yang sangat prima, dengan kondisi motor yang benar-benar siap jalan. Nanti bakalan kita update di Instagram kita atau di sosial media kita yang lain mengenai motor ini. Nanti akan kita lepas dengan harga berapa. Yang pasti ada harga, ada kualitas gitu. Banyak yang murah banyak, cuman ya kalau beli yang murah otomatis PR-nya banyak. Kalau pengen yang ready, yang langsung jadi, ya kita harus menyiapkan budget yang sedikit lebih gitu. Tapi dengan hal yang kita dapatkan atau barang yang kita dapatkan itu benar-benar proper, benar-benar maksimal, ya sebenarnya nggak masalah juga gitu. Balik lagi ke pribadi kita masing-masing. So, gua Raju Rivaldo, kali ini review Mio Sporty 5TL tahun 2005 segitu dulu. Mungkin video ini bisa jadi referensi buat teman-teman di luar sana yang lagi bangun Mio Sporty juga, atau mungkin Mio Smile yang dikonvert ke Sporty, banyak juga ya sekarang ya. Dan semoga video ini bisa membantu, bisa memotivasi atau referensi lah gitu buat teman-teman di luar sana. Gua Raju Rivaldo, jangan lupa follow Instagram kita di @ranah_otomotif, TikTok kita, dan jangan lupa subscribe dan like video ini untuk membantu perkembangan dari channel YouTube kita. So, gua Raju Rivaldo, sampai ketemu di video berikutnya. Salam otomotif.